Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalati ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladhdallin, amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal. Meskipun saya lihat banyak yang kipas-kipas karena kepanasan. Nggih, panas. Ini adalah salah satu perjuangan kita. Kalau di zaman Nabi perjuangannya itu melawan orang kafir, kita itu lebih mudah. Perjuangannya kita hanya melawan panas, kalau enggak ya hujan, kalau enggak ya males, capek, omongannya orang, wis gitu aja. Tapi mudah-mudahan dengan perjuangan kita, meskipun itu nggak muat sampai ke sana, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita dimudahkan untuk berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Pak Herman ini pasti tidak akan membayangkan, gak pernah membayangkan nanti sampai sebanyak ini. Betul Pak Herman? Betul. Ya karena nggak seperti ini. Saya juga nggak membayangkan kok jadi tambah banyak sampai keluar. Padahal dulu ya cuma laki-laki saja. Gak ada perempuannya dulu. Perempuan yang pertama ikut itu yang di belakang itu, Mbak Ufia. Ada tak Mbak Ufia? Ada tak? Pak Juli ada. Mana angkat tangan Mbak Ufia? Itu perempuan pertama yang hadir di Majelis Al-Anwar, gak punya teman, sendirian. Lainnya laki-laki, Mbak Ufia itu sendirian di belakang sama Pak Juli. Pak Juli mana? Di Pak Juli. Angkat tangan Pak Juli. Ada orangnya? Ya, pokoknya ada. Nah, itu orang pertama. Baru nambah Pak Imam dan istrinya. Istrinya Pak Imam mana? Angkat tangan. Loh, ada di luar juga. Jadi itu dua orang pertama yang ikut dari Sukodono. Dan alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya istiqomah. Nggih Bu, nggih? Enak kan? Awalnya nggak kenal, jadi kenal. Awalnya nggak kenal Pak Herman, akhirnya kenal. Ya. Awalnya warung kopinya nggak didatangi Pak Herman, didatangi Pak Herman. Kan enak kan? Ya. Jadi tambah berkah. Mboh isinya baunya bau asap, ya wis biarkan aja. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan malam ini saya mau melanjutkan kajian sebelumnya seputar ilmu. Dan pada kesempatan malam ini yang akan saya bahas adalah tentang metode mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Mengajilah setiap hari. Oh, diperintahkan ngaji setiap hari. Kita ngajinya setiap kapan? Setiap Selasa. 1 minggu sekali. Harusnya masih kurang. Karena apa? Perintahnya itu setiap hari kita diperintah untuk ngaji. Tapi minimal kalau kita sempatnya cuma 1 pekan sekali, istiqomahkan hari itu. Jangan sampai kok
kok pas hari Selasa jadinya males. Jangan, karena perintahnya sebenarnya kita ngaji berapa hari sekali? Setiap hari. Mengajilah setiap hari untuk menambah ilmu yang kau miliki. Lalu berenanglah di lautan faedah-faedahnya. Jadi yang perlu kita ingat semuanya, ilmu itu ibarat binatang buas, ibarat hewan liar. Kalau tidak dijaga baik-baik, ilmu itu akan lari, ilmu itu akan pergi. Tetapi kalau misalkan ilmu itu dijaga baik-baik, ibaratnya binatang liar, kita pelihara baik-baik, kita kasih makan. Contohnya anjing galak, betul Pak Herman? Anjing galak kalau dibiarkan, nggak dipelihara, kira-kira mudah ngamuk enggak? Mudah ngamuk, mudah lari. Tetapi oleh majikannya dikasih makanan, dielus-elus, pada akhirnya cuma ngasih kode gini, datang. Cuma disuruh kejar, kejar. Cuma dilempari tulang, diambilkan. Itu anjing galak. Sama halnya dengan ilmu. Kalau ilmu itu dibiarkan, tidak dijaga baik-baik, bisa hilang ilmunya. Makanya salah satu cara supaya ilmu itu tetap terjaga, ada di dalam hati kita, itu apa? Sering-sering apa? Yang pertama, ketika gurunya menyampaikan, satu, dengarkan. Kalau yang pertama ini sudah tidak dilakukan, hilang berkah ilmunya. Dengarkan, minimal dengarkan dulu. Kalau sudah gurunya ngomong, pastikan diem, meskipun di luar rame, nggak apa-apa. Ya, karena kita harus ngemong, ya, tidak sama setiap orang itu. Minimal yang di dalam faham. Pertama dengarkan, yang kedua catat. Nah ini yang kadang-kadang kelemahan kita di sini. Yang kedua, ada nggak yang bawa bolpen? Ada, cuma bawa tapi nggak nyatet. Alhamdulillah, yang penting bawa, nggak apa-apa. Dicatat, kenapa? Itu adalah cara mengikat ilmu. Ibaratnya kalau kita bawa kuda liar, misalkan kudanya, supaya nggak lari, kita ikat. Nah begitu juga dengan ilmu, kita catat. Minimal kalau kita nggak nyatet, dengarkan saja. Ya, kalau santri-santri di pondok pesantren wajib nyatet, tapi kalau ini kan bukan santri pondok pesantren, minimal hadir itu sudah bagus. Minimal mendengarkan itu sudah bagus. Gak apa-apa, gak usah. Pak Freddy itu meskipun cuma pura-pura, bagus. Padahal pura-pura, dikira Allah bisa ditipu. Hello. Pura-pura gini. Malaikat kok ditipu. Pertama, dengarkan. Dua, catat. Tiga, diulang-ulang, dimurojaah, dibaca berkali-kali. Yang keempat, diamalkan. Empat cara ini harus dipraktekkan, sehingga apa? Ilmu nempel di dalam diri kita. Seandainya dibutuhkan, langsung muncul. Oh, saya mau wudhu, ilmu tentang wudhu muncul. Oh, saya mau makan, ilmu tentang adab-adab makan muncul. Oh, saya mau mandi wajib, ilmu tentang mandi wajib muncul. Apalagi kalau yang saya omongkan ini wajib beneran, harus diketahui. Ibu-ibu, bapak-bapak harus ngerti cara wudhu yang benar, cara mandi wajib yang benar. Contoh misalkan, Bu, saya mau tanya, kalau kita lagi mandi wajib itu kan syaratnya harus terbasuh semuanya, merata air, tidak boleh ada sedikit saja yang terhalang oleh sesuatu. Ternyata kita mandi, setelah mandi selesai ada di sini cat stipo, belum kita hapus, kita sudah selesai. Jelas air tidak nyentuh kulit. Pertanyaannya, mandinya diulang atau tidak? Bu-ibu jawab. Mandinya bapak-bapak, mandinya diulang atau tidak? Nah, itu jawaban yang benar-benar salah. Makanya butuh ngaji. Contoh lagi, kalau misalkan ada orang mandi wajib tengah malam, jam 1 malam mandi, cuma separuh dicicil, kepalanya saja, bawahnya enggak, bawahnya besok. Boleh apa enggak, ibu-ibu? Halo, boleh apa enggak? Bapak-bapak? Kan?
Jadi nyicil itu bukan cuma nyicil rumah saja, mandi wajib bisa dicicil. Makanya nanti akan kita bahas ya. Tapi ini kita masih belajar tentang metode mencari ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai ketika kita belajar hari ini tentang bab solat, bab sebelumnya tentang bab wudu kita lupa. Padahal pasti bab sebelumnya itu ada hubungannya dengan bab setelahnya. Jelas kan? Solat akan sah kalau wudu kita sah. Jangan sampai seperti itu. Makanya harus kita lakukan metode-metode itu. Didengarkan, dicatat, diulang-ulang, diingat-ingat, diamalkan. Nah, minimal kalau kita nggak nyatet karena kesibukan kita, didengarkan, diulang-ulang. Oh iya katanya Ustadz gini. Minimal disimpulkan. Kayak Ustadz Dedi ya, 2 tahun yang lalu sebelum corona mesti menyimpulkan di pos. Sekarang gak ono maneh. Masih ingat? Ustadz Dedi menyimpulkan ceramah saya mesti dicatat, disimpulkan, di-share di grup. Sekarang Ustadz Dedi lupa. Mudah-mudahan Ustadz Dedi istiqomah ya, sehingga bermanfaat untuk yang lain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ada sebuah syair lagi, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'id. Pelajarilah ilmu fikih karena ilmu fikih adalah sebaik-baik penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan, dan paling lurusnya sesuatu yang lurus. Ilmu fikih adalah lambang yang menunjukkan jalan hidayah dan benteng yang menjaga dari setiap sesuatu yang memberatkan. Nah di sini ya, ilmu fikih ini adalah ilmu tentang hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil melalui metode ijtihad para mujtahid. Ya contohnya nyentuh istri saat kita punya wudu, wudu kita batal atau tidak? Batal. Itu istri sendiri, apalagi istrinya orang. Batal atau tidak? Afdol Ustaz. Oh ya, waduh ya. Batal. Itu namanya ilmu fikih. Ustaz, kalau nyentuh istri batal, bagaimana saat saya tawaf di Ka'bah? Sedangkan kita mungkin susah, kesentuh, nggak sengaja, kesentuh atau tidak. Boleh nggak kalau saat tawaf di Ka'bah kita bersentuhan dengan istri? Halo, boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat wudhunya berubah. Kalau kita di Indonesia wudhunya mazhab Syafi'i, sehingga ketika kita bersentuhan batal wudhunya. Tapi kalau pengen wudhu kita ketika kita bersentuhan gak sengaja tidak batal, maka wudhunya harus cara mazhab Maliki. Loh, apa bedanya Ustaz? Kalau mazhab Maliki bersentuhan gak sengaja atau tidak syahwat gak batal. Makanya kalau kita ke Mekah sana umroh atau haji, wudhunya jangan pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau wudhunya pakai mazhab Syafi'i, kesentuh sengaja nggak sengaja batal, wudhu lagi. Muter dapat 3, kesentuh batal, wudhu lagi. Tempat wudhunya itu 1 kilometer. Ya dari sini Al-Mansur tempat wudhunya, balik ke sini lagi. Jauh. Makanya kalau kita punya ilmu tahu, oh katanya Ustadz, biar kesentuh gak sengaja tidak batal, saya wudhunya harus dengan mazhab Maliki. Gimana wudhunya? Beda dikit. Kalau wudhu mazhab Syafi'i sudah tahu semuanya. Mazhab Syafi'i wudhunya ya kayak biasanya. Kalau mengusap kepala sebagian, betul? Meskipun cuma 1 helai sudah sah. Tapi kalau mazhab Maliki ada 2 tambahan. Yang pertama, ketika mengusap kepala harus semuanya full. Ustadz, kalau sebagian tidak sah kalau dalam mazhab Maliki. Yang kedua, ketika kita membasuh wajah harus digosok. Kalau mazhab Syafi'i cuma dialiri air, yang penting basah, sah. Tapi kalau mazhab Maliki harus semuanya digosok. Tangan digosok, apalagi kaki digosok. Ditambah 2 ini, baru ketika kita bersentuhan tidak sengaja, maka wudhu kita tidak batal, aman. Muter sampai 7 kali putaran. Nah ini untuk orang yang mau haji dan umroh.
Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini adalah salah satu ilmu yang sangat vital di samping ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu wajib, itu bahkan pertama yang harus diketahui ilmu tauhid. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah. Yang wajib bagi manusia untuk dipelajari adalah mengenal Allah. Itu pertama. Kenapa kok mengenal Allah? Gimana kita bisa ibadah kalau kita Allah saja nggak tahu? Banyak orang yang salah faham ketika sholat karena dia tidak kenal Allah, yang dibayangkan di pikirannya tulisan Allahu. Tulisan Allahu dibayangkan di pikiran, kemudian disembah. Itu hati-hati, bisa syirik. Karena apa? Dia membuat berhala di pikirannya dengan berhala yang bertulisan Allah, kemudian disembah. Itu kalau nggak kenal Allah. Makanya harus kenal Allah. Caranya apa? Yang kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Allah wujud kidam mukhan qiyamuhu wahdaniyat ilmu sama aliman sami'an basiran. Nah, itu salah satu cara mengenal Allah. Sudah pernah dirinci, tapi mungkin ada yang lupa. Betul? Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya berapa? 20. Sifat wajib 20. Sifat mustahil 20. Ada lagi sifat wajib untuk Nabi berapa? 4. Sifat mustahil untuk Nabi 4. Sifat jaiz untuk Allah 1. Sifat jaiz untuk Nabi 1. Totalnya 50. Ini namanya akidah 50. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Harus ngerti. Tapi nanti kita pelajari pelan-pelan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kalau misalkan ada orang yang gak ngerti ilmu fikih, bisa-bisa perbuatan kita sehari-hari dalam hidup kita ini penuh dengan maksiat karena nggak ngerti. Makanya Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, jangan kalian berjual beli di pasarku kalau kalian tidak mengerti ilmu fikih. Orang yang nggak ngerti ilmu fikih dilarang berdagang di pasarnya Sayyidina Umar. Karena apa? Kalau nggak ngerti, bisa-bisa di situ terjadi maksiat. Ngurangi timbangan, haram hukumnya. Riba, haram hukumnya. Nipu, haram hukumnya. Dan lain sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Yang pertama ilmul fikhi lil adyan. Ilmu fikih untuk menjaga agama dari penyakit jiwa. Yang pertama ilmu fikih. Yang kedua wa ilmu tibbi lil abdan. Yang kedua adalah ilmu kedokteran untuk menjaga badan dari penyakit. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu pelengkap untuk meramaikan majelis. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, untuk mandi wajib itu kalau badan kan seluruh tubuh ya. Kalau untuk kepala apa bisa seperti hanya wudhu, terutama untuk wanita, atau harus menyentuh kulit? Ya. Untuk mandi wajib, kalau seluruh tubuh wajib dibasahi. Nah, pertanyaannya, kalau kepala apa cukup diusap atau juga harus dibasahi? Wajib dibasahi sampai tembus ke kulit-kulitnya. Jadi nggak bisa, ya kayak keramas, nggak bisa cuma dibasahi, diusap, harus tembus. Makanya sambil digosok kepala itu supaya apa? Tembus ke kulit-kulitnya semua. Wajib sela-sela atau bagian lipatan-lipatan, ketiak, pokoknya semua lipatan itu harus terbasuh. Jangan sampai ketika
ada lipatan, loh diangkat, loh kok nggak basah, maka tidak sah mandi wajibnya. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, Bu Us. Salam, nggak kedengeran. Ustaz Dedi, didengarkan? Dengar? Nggak dengar, Bos, maju ke depan, Bos. Nggak kedengeran. Agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Gimana? Sholat di perjalanan? Ulangi lagi apa enggak? Sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan itu gimana? Ingat, syarat yang harus dipenuhi ketika kita sholat wajib. Nabi itu ketika sholat wajib tidak pernah melakukan sholatnya di kendaraan. Didengarkan baik-baik karena banyak yang nggak paham. Nabi nggak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Tapi Nabi kalau melakukan sholat sunnah, beliau kadang-kadang di kendaraan, ya kadang-kadang tidak. Bahkan ketika melakukan ibadah sunnah, tetap di atas kendaraan, menghadap sesuai dengan arah kendaraan. Ketika mau sholat wajib, berhenti turun dari kendaraan, kemudian sholat menghadap kiblat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita posisi dalam kendaraan, naik mobil atau naik bis sedang berdiri gitu ya, antara maghrib sama isya jam 6 sampai jam 7. Waduh, ini kalau saya nggak sholat maghrib, bisa-bisa lewat sampai isya. Kalau kita lewat sampai isya, membiarkan maghrib terlewat, dosa, haram hukumnya. Ustaz nggak bisa sholat, harus sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu. Gimana caranya? Sholat semampunya. Ustaz nggak bisa wudhu karena saya berdiri, nggak usah wudhu. Ustaz saya cuma bisa tayamum, tayamum semampunya. Terus kalau sudah gitu gimana Ustaz? Sholat semampunya. Ustaz gak bisa rukuk, gak bisa sujud, dengan isyarat qada Allahu Akbar sambil berdiri. Nah, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Rokaatnya sama dengan sholatnya maghrib ya 3, isya ya 4. Tapi ketika kita sudah nyampe di rumah, setelah kita bisa memenuhi syarat dan rukunnya, bisa wudhu, bisa rukuk, sujud, bisa menghadap kiblat, maka diulangi sholatnya. Nah, itu tidak berdosa kalau seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Mas Jaka. Kita sudah sholat subuh, ada salah satu jamaah berbicara, kita menegur atau mendiamkan. Ada salah satu jamaah Sedang berbicara ketika azan, kita wajib menegur atau mendiamkan. Oh, kita di masjid saat azan, kemudian ketika azan ada yang berbicara, apakah wajib menegur atau tidak? Sunnahnya ketika kita mendengar azan adalah menjawab azan sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin, kecuali ketika lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunnahnya. Ustaz, ini ada yang berbicara, apakah saya tegur atau enggak? Ya lihat dulu yang bicara, ya. Saya yang berbicara Abah Joni, berani negur. Nek cuma anak kecil tegur gak apa-apa. Ya, kalau Abah Joni, ya cara negurnya harus keras. Ya harus lebih keras ya. Abah Ipin misalkan ngobrol waktu azan ya, langsung ketak aja ya. Ya lihat-lihat ya, lihat. Tapi sebenarnya kalau memang bisa menegur, tegur. Tapi cara negur gak boleh sampai membuat orang tersinggung. Itu yang kadang-kadang tidak bisa. Ya, kita niatnya baik, cuma caranya salah. Banyak orang yang berdakwah mengingatkan ini syirik, ini bid'ah, cuma caranya salah. Itu akhirnya apa?
Ya sudah, akhirnya dijauhi oleh orang-orang, dimusuhi oleh orang-orang karena apa? Salah cara apa? Cara berdakwah. Ya, cara berdakwah harus tetap santun, santai, ya, tanpa mudah menyalahkan, tanpa ada hujatan, tanpa ada cacian. Pernah nggak di Majelis Al-Anwar hujat menghujat, mencaci, nyalah-nyalahkan? Tidak pernah. Karena memang cara Nabi itu seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Dakwah itu apa? Merangkul bukan memukul. Dakwah itu mencintai bukan memaki, dan seterusnya. Itu ya. Cari cara untuk menegurnya, yang penting tidak membuat tersinggung. Kadang banyak pulang-pulang ngaji, orang tuanya melakukan kesalahan, langsung negur. Bener niatnya baik, cuma cara negurnya salah kepada orang tua, bisa-bisa orang tua malah marah. Iya kan? Orang tua nggak sembarangan bisa nerima. Kalau saya negur orang tua saya, kira-kira nerima apa enggak? Nerima. Kalau ibu saya nerima. Karena memang faham, sama-sama faham. Masalahnya kadang-kadang orang tua kita nggak faham. Oh, kamu masih kecil, malah gitu kan, malah ribut. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Ya, monggo. Salam, Ustaz Dedi, mohon dibantu di. Tapi nggak dibuat Gimana? sholat, dia itu menggelar sejadah. Tapi sholatnya tempat lain. Menggelar sejadah di sini, tapi sholatnya di sini. Ngejum. Sholat sunnah. Oh, sholat sunnah. Sholat sunnah itu salah satu kesunahannya adalah pindah tempat. Mungkin di awalnya dia menggelar sejadah, sholat wajibnya di sini, ya. Terus kemudian pindah tempat untuk sholat sunnah. Karena memang anjurannya pindah tempat supaya apa? Memperbanyak tempat sujud. Karena nanti di akhirat tempat sujud itu akan menjadi siksa. Menjadi menjadi apa? Saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah, yang penting tidak mengganggu orang. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa terbaik adalah saat hujan. Satu. Terus ada lagi yang mengatakan doa terbaik saat azan. Doa terbaik itu banyak tempatnya. Salah satunya saat hujan. Yang lain saat sepertiga malam. Itu doa terbaik juga. Yang lainnya lagi doa antara azan dan iqomah, bukan saat azan. Saat azan tugas kita apa? Menjawab azan, tidak berdoa. Setelah azan kita apa? Baru doa. Setelah azan, baru setelah itu kita sholat qobliyah. Baru kalau setelah sholat baru kita berdoa. Jadi doa antara azan dan iqomah itu doa yang terbaik. Makanya yang biasanya pujiannya itu jangan dari awal sampai akhir, ya. 10 menit waktunya langsung la ilaha illallah Allahumma sholli. Bagus, cuma ya gak bijak gitu loh, ya. Bukan karena ini amalan orang-orang NU terus saya bela, enggak. Kalau memang salah saya sampaikan salah. Jangan langsung 10 menit di awal, tapi kasih waktu 5 menit. Faham maksudnya? Supaya apa? Orang yang sholat sunnah ganggu. Tapi orang yang biasa tidak apa?
tidak senang dengan suara-suara, harus bijak juga. Lihat-lihat masjidnya, oh ini masjidnya, masjid yang biasa pujian harus lapang dada. Ketika sudah kurang 5 menit kok ada pujian, harus lapang dada. Jadi bagus saling menghormati. Enggak, oh ini loh masjid NU, ya sholat di luar sana, wah ribut. Yang satunya, iki pujian nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, wah ribut, ya. Jadi harus saling menghormati. Karena apalagi masjidnya masjid umum, masjid perumahan. Pastikan di situ ada NU ya ada, Muhammadiyah ada, Salafi ya ada, HTI ya ada, ISIS, iki ISIS, ISIS. Gak ono ya kalau ISIS. Banyak macamnya. Nah, kita harus bijak jadi takmir. Oh, ini mengamalkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Oke. Karena di sini heterogen, ya sudah nanti pujiannya 5 menit. Yang lain harus oh ya sudah 5 menit. Jadi wajar saya datangnya terlambat. Gitu. Jadi adem kalau kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Oh, ya. Mulyadi. Oh ya, didengarkan Mulyadi, tolong didengarkan. Ya, sebentar ini dulu ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mandi wajib itu bisa diwakilkan? Oke, sudah? Sudah? Oke, biar lebih jelas nanti diperjelas Mulyadi, coba sini. Kamu nggak dengarkan push up kamu. Wes di samping nggak dengar. Ayo Mulyadi, sini. Bagaimana cara agar tetap fokus untuk bertolabul ilmi? Bagaimana cara supaya tetap fokus bertolabul ilmi? Di gempuran masa sekarang. Kita Panjang. Iki oh. bagaimana cara agar fokus bertolabul ilmi? Fokus bertolabul ilmi. Oke. Iya, ada rumah tangganya kok enggak? Oke, ya. Makanya gunanya kita hadis itu harus hadis sahih ya gini, ya. Periwayatnya harus benar-benar sahih, yaitu supaya benar-benar terpercaya. Ini kan dhaif ini namanya. Kenapa? Dari periwayatnya itu nggak nyampe, akhirnya dipotong-potong. Ya, itu kalau meriwayatkan hadis jangan dipakai hadisnya itu ya. Untungnya nggak hidup di zaman Nabi orang itu. Oke, tak kira-kira. Nek Pak Herman mungkin nyambung ditambah-tambahi ya, Nek Pak Herman ya. Jadi dilebih-lebihkan. Oke, bagaimana cara kita fokus untuk bertolabul ilmi? Ya di zaman sekarang ini ya. Di zaman Konoha. Gimana supaya kita fokus bertolabul ilmi? Caranya kita fokus bertolabul ilmi itu apa? Apa caranya? Yang pertama harus niat. Percuma kita cuma omongan, saya ini fokus untuk mencari ilmu, tapi nggak ada niat. Makanya dari awal itu harus kita setting niat kita ini untuk apa. Jangan sampai hadir majelis ilmu niatnya macam-macam. Hadir majelis ilmu cuma pengen ngelirik Abah Ipin misalkan. Yang didapat cuma apa? Lirikannya Abah Ipin, yang lainnya nggak dapat. Hadir majelis ilmu tetap
tujuannya untuk akhirat. Ini adalah kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Insya Allah urusan dunia nanti akan ikut. Ibaratnya apa? Kita menanam padi, rumput ikut apa enggak? Ikut rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, padi ikut apa enggak? Enggak. Kalau kita hadir majelis ilmu tujuannya untuk akhirat, dunia akan ikut. Rizkinya lancar, ketemu gebetan, wah ya, ketemu Abah Ipin, wah ya, kemarin Abah Ipin janjian tapi ditinggal lari. Ini gak jantan Abah Ipin ini, janjian sama cewek, ditinggal. Akhirnya ceweknya nemui saya. Ya apa itu? Gak jantan. Memalukan ustadznya kalau kayak gini ya. Ojo gitu, janjian langsung sing jantan gitu loh. Siapkan bunga uang maksudnya bunga ya. Ya, apalagi orang yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kan ya apa mau berangkat gak diizinin suami dan lain sebagainya. Ingat, istri hanya boleh keluar harus dengan izin suami. Kalau suami sudah tidak mengizinkan, gak boleh keluar. Ustadz ini menuntut ilmu. Kalau suaminya bisa ngajarin istri, saya aja yang ngajarin, gak usah berangkat-berangkat, gak boleh keluar. Tapi kalau suaminya gak bisa apa-apa, ngelarang-ngelarang istri, nah itu suaminya yang rusak. Harusnya ngizinkan, ditemani. Nah itu kayaknya ada keluarga-keluarganya yang ngono Pak Irfan ya. Oh, kok gak bisa dipercaya Mulyadi itu ya. Gak lengkap pertanyaannya. Wes, kurang lebihnya mungkin gitu paling ya. Kurang lebihnya insya Allah seperti itu. Soalnya gak kedengeran, gak ada mic-nya. Terus ada pertanyaan via WA. Via WA, oh ini Mbak Ufia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin, ketika waktu sholat ternyata kita kena najis yang tidak memungkinkan untuk ganti baju, apakah sholatnya boleh diqodok? Semisal waktunya sholat maghrib dan melakukan perjalanan jauh. Kita lagi perjalanan, baju najis, waktu sholat sudah masuk, gak ada baju ganti. Masuk ke masjid juga gak ada baju ganti. Mau beli uangnya gak cukup. Apakah lantas kita tinggalkan sholat? Tidak boleh. Ustadz, baju saya najis, apakah tetap sholat? Tetap sholat. Nama sholatnya adalah sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat yang dilakukan karena kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Baju najis berarti tidak terpenuhi syaratnya. Menghadap kiblat berarti tidak terpenuhi syaratnya. Maka namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat sebisanya dengan pakaian yang najis. Nyampe di rumah ganti baju, wudhu yang benar, hadap kiblat, sholat, diqodok. Tidak dosa kalau seperti itu. Ustadz, kan sama-sama diqodok, gak usah sholat itu, saya langsung di sana. Dosa, karena belum ada absensinya. Paham? Itu lihurmatil waktu itu absensi. Ya Allah, saya nggak bisa untuk sholat sempurna, tapi saya mencoba untuk absen. Minimal saya apa? Ingat waktunya sholat. Gitu ya. Wis. Kalau posisinya ini temu masjid dan itu mau jamaah. Ini baju najis. Nggak ada baju ganti. Itu sholatnya tetap biasa tapi iya, tetap niatnya lihurmatil waktu. Kalau nggak ada baju ganti. Ustadz, kalau cuma baju terus tak buka bajunya, saya cuma celanaan, di atasnya telanjang, sah apa enggak? Laki-laki gak pakai baju, cuma pakai celana, nutup dari pusar sampai lutut misalkan, sah apa enggak sholatnya? Sah, cuma kurang ajar. Katanya Ustadz sah, ayo kita besok sholatnya pakai celana saja. Wah, aneh ya kalau kayak gitu. Adab juga diperlukan ya. Harus ngerti auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau ibu-ibu auratnya jami'u badaniha. Dalam mazhab Syafi'i semua badannya. Pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i termasuk wajahnya. Jadi orang pakai cadar itu mazhab Syafi'i. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ada dua pendapat sama-sama kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada orang pakai cadar, aliran sesat. Bukan, itu mazhab Syafi'i. Kalau ada kok orang pakai wajahnya kelihatan, telapak tangannya kelihatan, itu juga mazhab Syafi'i.
Kecuali kalau sesama perempuan auratnya beda, tidak semua badan. Perempuan dengan perempuan lagi rujaan, auratnya cuma antara pusar sampai lutut. Jadi cuma pakai handokan gitu, ngojek gitu. Ya nggak usah dibayangkan, nggak usah dipraktekkan, ya tetap pakai biasanya. Ya, nanti ada pembahasan masalah aurat. Ada lagi pertanyaan? Ya, sebentar habis ini ya, Bu, ya sebentar. Mik, ya lanjut. Kan mau tanya untuk sholat sunnah, tasbih, hajat itu kalau jamaah itu imamnya itu membaca fatihahnya itu pokoknya Teraskan. Oke. Sholat sunnah tasbih itu boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan di siang hari. Kalau dilakukan, saya tak tanya dulu, sholat tasbih berapa rakaat? Halo? Sholat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau dilakukan di malam hari jadinya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau dilakukan di siang hari 4 rakaat 1 salam. Ya. Kalau misalkan sholat tasbih afdolnya berjamaah atau sendiri? Afdolnya adalah sendiri. Kalau seandainya ada yang iktikaf bareng kemudian sholat tasbih, kemudian sholatnya berjamaah, boleh atau tidak? Boleh. Gimana cara meniat? Ketika imam itu membaca, apakah boleh dikeraskan? Apa boleh dipelankan? Boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Apalagi untuk membantu makmumnya. Subhanallah walhamdulillah wala. Boleh dikeraskan supaya ngitungnya nggak bingung makmum. Jadi tinggal ngikuti. Al-Fatihah nggak apa-apa karena malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau siang boleh disir. Ustadz malam saya sir, boleh. Ya, karena itu afdolnya sholat sendirian. Terakhir, monggo. Ada yang harus sebentar. Fikri, coba didengarkan. Kamu mudah-mudahan nggak kayak Mulyadi ya. Mudah-mudahan hafalanmu kuat. Yes. Salam. Wudu, makan dan minum membatalkan wudu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Makan dan minum apakah membatalkan wudu? Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau ada siapa kiai ustadz mengatakan makan dan minum membatalkan wudu, suruh belajar lagi ustadznya. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu sudah disebutkan oleh ulama. 1, tidur nyenyak. Kecuali tidurnya sambil duduk, berarti tidak batal. Makanya bapak-bapak kalau tidur pas Jumatan itu nggak batal. Yang penting duduk. Kecuali terangkat pantatnya, maka batal. Misalkan Pak Bobi duduknya di sop 1, bangun-bangun kok tiba-tiba ada di jalan sana, batal. Karena apa? Pantat terangkat. 1. Yang kedua, bersentuhan bukan mahram, termasuk istri, suami istri bukan mahram. Ustadz kan nikah kan berarti jadi mahram, bukan mahram. Nikah itu hanya untuk menghalalkan jima, beda. Yang ketiga, gila, tiba-tiba tak sadar. 4, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Makanya kalau nyentuhnya dengan luar apa ini? Punggung tangan. Pak Herman mandi di selokan misalkan di mana ya? Di got misalnya ya, Pak Herman terus ditutup sama Pak Herman jalan gini. Itu nggak batal. Kenapa? Bukan telapak tangan. Makan dan minum tidak disebutkan oleh para ulama. Makanya kalau kita mau makan 2 piring, 3 piring campur permen sambil ngerokok bes gitu, maka tidak membatalkan wudu. Ustadz, kesentuh najis tidak membatalkan wudu, tinggal dicuci najisnya. Oke?
Wallahu a'lam bissawab. Qasidah mabrur ada ulang tahun katanya. Apa? Ada ulang tahun.